Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 141. Serenity terkekeh dan berkata, "Saya mendengar kakek dan nenek baik-baik saja di rumah sakit, makan dengan baik, tidur nyenyak, dan merendahkanku juga. Tampaknya mereka tidak merasa bersalah. Apakah kamu yakin mereka ingin meminta maaf kepadaku?" Mike ingin langsung membela kakek dan neneknya, namun tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Nenek dan kakek tidak ikhlas menerima kesalahan mereka. Sebaliknya, keluarga Hunt membujuk mereka untuk melakukan hal tersebut. Keluarga tersebut ingin melupakan segalanya sebelum keadaan menjadi lebih tidak terkendali bagi mereka. Dengan adanya rekonsiliasi kedua belah pihak, animo masyarakat akan segera berkurang dan mereka akan teralihkan oleh berita-berita yang sedang tren. Tidak lama kemudian para netizen melupakan keluarga Hunt tersebut, dan kedamaian keluarga pun kembali. Satu hal yang bisa dipelajari oleh para keluarga Hunt adalah bahwa internet adalah kekuatan dahsyat yang bekerja seperti pedang bermata dua. Meskipun internet bisa menjadi alat untuk menyerang seseorang, mereka yang menyalahgunakannya akan menderita. Akibatnya sangat buruk jika tindakan mereka malah menjadi bumerang bagi mereka. Sekarang, jika tidak ada apa-apa, aku ingin kalian semua pergi. Jangan memenuhi tempatku dan menghalangi urusanku. Serenity menunjukkan pintu kepada mereka, menolak untuk berinteraksi dengan mereka lebih jauh. Anak-anak Hunt merengut, berdiri di sudut. Jasmine dan Sean memberi mereka tatapan peringatan. Beberapa saat kemudian, John berkata, "Serenity, kamu harus belajar memaafkan dan melupakan. Jangan bakar jembatanmu." Sambil berbalik, John berjalan keluar. John adalah yang paling cerdas di antara anggota keluarganya di kelompok usia yang sama. Faktanya, dia adalah orang yang paling berprestasi di antara semua orang di kotanya. Pujian dan sanjungan mengikutinya kemanapun di kampung halamannya. Dengan Serenity menempatkannya di tempatnya, John tidak akan berdiri di sana dan menerima penghinaan. John membenci Serenity dan percaya dia tidak menghargai keluarga. Demi Tuhan, mereka adalah sepupu. Seluruh keluarga dekat ketika orang tua Serenity masih ada. Namun, Serenity dan Liberty mulai bentrok dengan anggota keluarga lainnya setelah orang tua mereka meninggal. Serenity akan melonjak ke tenggorokan John jika dia tahu apa yang ada dalam pikirannya. Para keluarga Hunt lebih tahu daripada siapapun alasan mengapa Serenity dan Liberty menjauh dari mereka. Dia benar-benar berani menyalahkan saudara perempuannya. Saudara dan sepupu Hunt pergi dengan mobil mereka. Selain Noe yang masih terlalu muda untuk mendapatkan SIM, sisanya membawa kendaraan sendiri. Total ada 7 mobil. Dengan cara yang sama ketika mereka datang, cukup ramai juga ketika mereka pergi. Mobil termurah di antara mereka berharga 2 hingga 300 ribu dolar. John mengendarai Mercedes-Benz yang bernilai lebih dari 1 juta dolar. Mereka luar biasa. Serenity, jangan cepat memaafkan dan berbaikan. Biarkan mereka duduk dalam ketakutan selama berhari-hari dan memikirkan kehancuran mereka sebelum Anda mempertimbangkan rekonsiliasi. Jika tidak, mereka akan menganggap Anda remeh dan berpikir bahwa permintaan maaf palsu dapat menghapus semua kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap Anda. Mereka masih akan mencoba memanfaatkan Anda di lain waktu. Setelah membaca postingan Serenity di Twitter, hati Sean tertuju pada Serenity. Sean membenci dirinya sendiri karena usianya yang masih muda. Karena dia baru saja memasuki dunia kerja dan hampir tidak bisa berdiri sendiri. Dia belum mampu memikul beban Serenity yang belum bisa ia miliki. Jika dia memiliki pengaruh, status, dan kemahiran yang dimiliki oleh pewaris keluarga Yap, Sean akan membuat hidup keluarga Hunt menjadi lebih buruk seperti di neraka. Saya tidak akan memaafkannya dengan mudah. Bukan berarti mereka benar-benar ingin berdamai. Mereka datang mencariku hanya karena netizen menghujani mereka. Apalagi mereka harus menanggung dampaknya. Mereka lebih baik mati daripada mengakui bahwa mereka salah jika bukan karena pembalasan. Dalam hidup mereka sekarang, para keluarga Hunt tidak menganggap mereka salah selama ini. Mereka percaya Serenity harus membayar tagihan medisnya sekarang karena Nyonya Hunt tua sakit. Mereka mengharapkan Serenity
membayar bahan bakar dan biaya perjalanan saat mereka menemani Nyonya Han sepanjang perjalanan ke kota dan mengunjunginya juga. Karena Tuan dan Nyonya Han tua menempati rumah keluarga Serenity, hal ini memberikan ilusi kepada keluarga Han bahwa keluarga Serenity harus bertanggung jawab terhadap orang tua. Keluarga Serenity yang seharusnya membayar semuanya. Mengenai apapun yang terjadi di masa lalu, para keluarga Han memilih untuk melupakannya. Sejujurnya, saya tidak akan percaya orang-orang seperti itu ada di dunia jika saya tidak melihat dan mendengarnya dengan mata dan telinga saya sendiri. Bab 142. Sean yakin keluarga Han itu luar biasa. Sikap tidak tahu malu mereka berada pada tingkat yang berbeda. Seren, aku merekam percakapanmu dengan mereka, kata Jasmine. Saya akan mengirimkan rekaman suaranya kepada Anda. Kalau mereka mengarang-ngarang tentang Anda lagi secara online. Serenity mengacungkan jempol pada sahabatnya. Para keluarga Han membuatnya begitu gusar sehingga terlintas dalam pikirannya untuk merekam di teleponnya. Sean, apakah kamu tidak akan bekerja? Setelah mengirimkan rekaman suara itu kepada sahabatnya, Jasmine menyadari sepupunya itu masih ada di toko. Dia mendesaknya untuk bergegas bekerja. Karena enggan untuk pergi, Sean berkata, "Saya bekerja di perusahaan keluarga saya. Tidak ada bedanya jika aku sedikit terlambat. Anda harus berusaha lebih keras dan mematuhi peraturan dan ketentuan perusahaan. Karena Anda bekerja di perusahaan keluarga Anda, berikan contoh yang baik agar tidak ada orang yang mencari-cari kesalahan Anda. Cepatlah sekarang. Kamu akan dimarahinya kalau Bibi Rachel tahu kamu tidak ada di kantor." Karena Sean adalah anak sulung, Bibi dan Paman Jasmine mempunyai harapan yang tinggi terhadap Sean untuk akhirnya mengambil alih bisnis keluarga. Serenity menimpali, "Sean, kamu harus segera bekerja. Ini akan membuang waktu Anda jika Anda tidak pergi sekarang." Meskipun Sean menggerutu dan merengek, dia mengambil kunci mobilnya dan berjalan keluar sambil mengingatkan Serenity. "Serenity, jangan lupa mentraktirku makan malam." "Mengerti. Kapan aku mengingkari janjiku padamu?" Sean meninggalkan toko buku dengan enggan. Dengan kepergian Sean, toko buku kembali tenang seperti semula. Jasmine melanjutkan membaca novel, sementara Serenity mengerjakan kerajinannya. Dia menyimpan peralatannya ketika menjelang tengah hari karena sekolah libur pada hari itu. Sementara itu, setelah diskusi terkait bisnis berakhir di kantor CEO di York Corporation, Jess dengan santai mengemukakan, "Tuan York, aku mendapat kabar bahwa kerabat Nona cukup menarik perhatian ketika mereka muncul di tokonya. Banyak dari mereka datang dengan beberapa mobil." Mata gelap Zachary berkilau, tapi wajahnya tetap datar. Tanpa mengangkat dagunya, dia berkata dengan dingin, "Serenity adalah wanitanya sendiri. Bukan berarti orang-orang itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun mereka muncul karena dia punya kaki untuk berpijak." Melihat bosnya tidak sedikit pun khawatir, Josh dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Pernikahan mereka hanya berlangsung sebentar saja. Bosnya bersifat tidak terikat. Jetty sepertinya Serenity membutuhkan lebih banyak waktu untuk memenangkan hati bosnya. "Oh, Serenity, pertarungan masih jauh dari selesai. Anda harus terus maju, kamu bisa." Josh menyemangati Serenity dalam pikirannya. Berharap istrinya bisa segera mencuri hati Zachary. Akan menarik bila hal itu terjadi. Makan siang bersama, Zachary membubuhkan tanda tangannya pada dokumen sebelum meletakkan penanya. Dia melirik Josh dan menolak permintaannya. Josh tidak bisa berkata-kata. "Kamu usil seperti wanita. Saya lebih suka diam." Josh tercengang untuk sesaat. Bagaimana Josh bisa mengumpulkan informasi untuk Zachary jika dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain? Bab 143. Zachary sedikit khawatir Serenity tidak bisa menghadapi keluarga Han, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dia bahkan tidak menelepon Serenity. Sekarang setelah mereka menikah selama hampir sebulan, Zachary kini memiliki lebih banyak gambaran tentang kepribadian Serenity dibandingkan sebelumnya. Serenity akan menelponnya untuk meminta bantuan jika ada hal yang lebih dari yang bisa dia tangani. Karena tidak ada telepon darinya, itu berarti dia bisa mengaturnya.
Selain itu, dia tidak akan kalah karena dia mempunyai kaki untuk berdiri. Dengan mengingat hal ini, Zachary beralih ke mobil lain setelah bekerja dan pergi ke sekolah Willspoon. Ketika Zachary meninggalkan kantor, Jess mengeluh bahwa Zachary baru-baru ini menyerahkan semua jamuan makan malam bisnis kepadanya. Zachary menjawab, "Saya punya istri. Saya harus pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu dan menjalin ikatan dengan istri saya setelah bekerja." Jess tidak bisa berkata-kata. Seperti itu jelas sebuah alasan. Itu hanya alasannya untuk menghindar. Jess memprotes dalam pikirannya. Zachary telah mengabaikan pekerjaannya sejak dia menikah. Berbeda sekali dengan dia yang dulu. Zachary tidak bisa mendengar keluhan Jess. Zachary tiba di sekolah Willspoon untuk melihat siswa membanjiri toko buku Serenity. Ada yang memeriksa buku referensi, ada pula yang memilih alat tulis. Mengingat sikapnya yang mengesankan, Zachary tidak memasuki toko karena takut membuat para siswa menjauh. Ini akan mempengaruhi bisnis Serenity. Serenity menyebutkan bahwa dia harus bekerja di bidang pendidikan karena dia lebih ketat dari seorang guru sekolah. Beberapa saat kemudian, para siswa berbondong-bondong kembali ke sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Zachary turun dari mobil dan memasuki toko. Serenity sedang membereskan kekacauan di kasir ketika dia melihat Zachary masuk. Terkejut, dia melihat pria itu masuk ke toko sambil merasa kagum dengan kehadirannya yang berwibawa sekali. Dia seperti seorang raja yang menyemangati para petani dengan keberadaannya. Tak heran jika para siswa tidak berani menginjakan kaki ke dalam toko saat dia ada. Zachary memiliki aura tinggi yang membuat orang menjauh. Zachary segera berdiri di hadapan Serenity. Puas melihat Serenity menelan air liur padanya. Dia menyadari fisiknya yang menarik. Tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Zachary berdeham. Tersadar dari lamunannya, Serenity berkata sambil tersenyum, "Tidakkah Anda harus bekerja lembur malam ini? Bagaimana Anda menemukan waktu untuk mengunjungi saya?" Zachary pulang kerja setelah tengah malam setiap hari ketika mereka pertama kali menikah. Zachary menjawab dengan suara serak, "Proyek yang saya kerjakan telah berakhir. Jadi tidak ada waktu lembur bagi saya." "Oh." Serenity kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah makan? Haruskah aku memesan makanan untuk dibawa pulang?" Sebelum Zachary sempat menjawab, Jasmine datang dan berkata, "Serenity, kamu harus pulang bersama Tuan Yap. Aku akan menjaga tokonya." Lagi pula tidak banyak yang terjadi di malam hari, karena siswa hampir tidak mempunyai waktu untuk berjalan-jalan. Setelah kegiatan ekstrakurikuler, tidak banyak yang datang ke toko kecuali untuk mencari bahan referensi. "Baiklah, kami akan kembali lagi nanti." Serenity menerima tawaran sahabatnya untuk meninggalkan toko. Dia menyiapkan barang-barangnya sebelum mengambil pohon kawat tembaga dari bawah mesin kasir untuk diberikan kepada Zachary. Dia berkata, "Aku membuatkan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya?" "Manekin Neko belum siap. Mungkin aku perlu waktu sampai besok pagi untuk memberimu produk jadinya." Zachary mengambil pohon mini itu dan merasa senang karena dia memiliki pot yang lebih besar daripada pot kalem. Dengan garis-garis tidak berperasaan di sepanjang wajahnya yang melembut, dia menjawab dengan kasar, "Tentu. Aku senang kau menyukainya. Ayo pergi." Serenity berjalan mengitari kasir dan mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya. Sebelum meninggalkan toko buku bersama suaminya, dia ingin mengendarai sepedanya. Zachary dengan sungguh-sungguh berkata, "Anda ikut mobil saya." Bab 144. Setelah jeda, Zachary menambahkan, "Aku akan mengantarmu ke tempat kerja besok pagi." Karena Zachary menyuruhnya, Serenity meninggalkan sepedanya di toko dan menumpang mobil Zachary. Jasmine memperhatikan pasangan itu saat mereka pergi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Mereka bertingkah lebih seperti pasangan sekarang. Meskipun Zachary penyendiri dan antisosial, kepeduliannya terhadap Serenity sangat detail. "Saya akan dengan senang hati segera menikah jika pria seperti Tuan Yok datang ke dalam hidup saya." Sayangnya teman kencan butanya tidak ada hubungannya dengan Zachary. Laki-laki yang dianggap baik ditempatkan di atas yang lain karena pendapatan mereka yang tinggi. Namun, mereka jauh dari kata laki-laki baik.
Pria yang diajak kencan buta Jasmine di Beans and the Cream menyukai Serenity. Pria itu bahkan menelepon secara pribadi ke Mang Comblang untuk menanyakan tentang Serenity. Hanya untuk mengetahui bahwa Serenity telah menikah. Jasmine memanggil pria itu untuk memberinya sedikit peringatan. Mengancam akan menghancurkannya jika dia mencari Serenity secara pribadi dan mengacaukan pernikahannya. Oh Serenity, kamu berada di sini apakah untuk mengunjungi kakakmu? Serenity bertemu dengan tetangga saudara perempuannya dari bawah. Dan tetangga tersebut menyapa Serenity. Ya, aku di sini untuk menemui kakakku. Serenity berhenti untuk ngobrol dengan Buzzard dan membelai rambut cucu kecil Buzzard. Dia mengeluarkan beberapa buah dari tas dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Dia memandang nenaknya untuk meminta izin sebelum menerima buah tersebut. Terima kasih, Tante. Gadis kecil itu dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Serenity. Serenity memuji sopan santun gadis kecil itu lalu bertanya pada Buzzard dengan nada berbisik. Nyonya Zax, semua orang memandangku dengan lucu ketika aku keluar dari mobil. Apakah ada yang salah denganku? Tidak. Kamu terlihat sama seperti biasanya. Buzzard menambahkan sambil tersenyum. Hanya perasaan Anda saja. Oh, saya mengerti. Mereka mungkin memandangmu seperti itu karena kakakmu. Saya kira Anda tidak tahu. Tetapi saudara perempuan Anda bertengkar dengan saudara ipar Anda. Kakakmu mengejar kakak iparmu di beberapa jalan dengan pisau dapur. Semua orang mengira kamu adalah orang yang penuh semangat di masa lalu. Tidak ada yang tahu kakakmu sama sepertimu. Selama 3 tahun tinggal di rumah Liberty, Serenity pernah membela keponakannya dan terlibat perkelahian dengan seseorang. Dia hanya satu orang sedangkan pihak lainnya adalah seluruh keluarga. Tetap saja, keluarga itu kalah melawannya. Sejak itu, dia mendapat gelar karena sikapnya yang lancang di lingkungan sekitar. Kakak dan iparku bertengkar. Warna wajah Serenity memudar sementara Zachary mengangkat alisnya. Saya tidak tahu apa alasan perkelahian itu. Suatu hari, semua orang melihat kakakmu mengejar kakak iparmu dengan pisau. Kami hanya melihat kakakmu kembali sendirian. Saya mendengar bahwa keluarga saudara ipar Anda menjemputnya. Kakakmu mungkin tidak memberitahumu karena dia tidak ingin kamu mengkhawatirkannya. Bab 145. Semua orang di lingkungan itu tahu betapa dekatnya kedua saudari itu. Liberty menyembunyikan masalah itu dari saudara perempuannya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Terima kasih Buzzard. Serenity mengucapkan terima kasih pada Buzzard sebelum melanjutkan berjalan cepat menuju gedung tempat tinggal kakaknya sambil menyerat Zachary. Kakak ipar saya marah karena kakak perempuan saya tidak memasakkan makan siang untuknya. Ketika saya mengantarnya beberapa hari yang lalu, Hank sepertinya ingin memukul kakakku. Tapi dia menghapus ekspresi itu dari wajahnya saat melihatku. Celoteh Serenity pada Zachary. Kenapa kakakku tidak memberitahuku? Serenity merasa kasihan pada kakaknya. Wanita memperoleh kesempatan kedua dalam hidup ketika mereka menikah. Kesempatan kedua dalam hidup kakaknya sepertinya tidak berjalan mulus. Sikap Hank terhadap Liberty berubah menjadi lebih buruk. Kurang dari 3 tahun setelah pernikahannya, Zachary menjawab dengan tegas, kakakmu tidak ingin kamu khawatir. Buzzard bilang kakakmu mengejar kakak iparmu di beberapa jalan dengan pisau. Itu artinya kakakmu lebih unggul. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Sulit bagi Serenity untuk mengalihkan pikirannya dari hal itu. Meski begitu, dia tidak memikirkan masalah itu lebih jauh dengan Zachary. Dia menarik Zachary menaiki tangga dan mengeluarkan kunci yang diberikan kakaknya untuk membuka pintu. Liberty sedang memasak di dapur. Mendeteksi suara pintu terbuka, dia mengira Hank ada di rumah. Dia mengambil pancinya dan keluar dari dapur. Dia tidak akan menahan diri jika Hank berani menyentuhnya lagi. Hank belum menghubunginya sejak kembali ke rumah orang tuanya. Namun demikian, mertuanya telah membombardir teleponnya dengan pesan-pesan kebencian dan menjelek-jelekannya dalam obrolan grup keluarga Brown. Mertuanya mengumpulkan kerabat lainnya untuk menuduh Liberty atas kegagalannya sebagai seorang istri sehingga menyebabkan pemukulan dari suaminya. Singkatnya, mereka mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Hank tidak bersalah. Dialah yang bersalah.
Beberapa kerabat yang lebih tua percaya bahwa mereka mempunyai wewenang untuk membujuknya agar meminta maaf kepada Hank dengan mengatakan sesuatu tentang tidak boleh tidur dalam keadaan marah. Ini bukan tentang pertikaian berdarah. Jati tidak perlu membicarakannya di obrolan grup keluarga. Tentu saja, kerabat keluarga Brown berada di pihak Hank. Mereka menasihatinya untuk memahami Hank dan mengeluarkan lebih sedikit uang. Rupanya, Hank sedang bekerja keras. Jati wajar jika dia sedikit marah saat kembali ke rumah. Liberty seharusnya toleran terhadap perubahan suasana hatinya. Liberty marah, keluar dari obrolan grup keluarga Brown. Dia tidak akan pernah mengunjungi rumah kerabatnya bersama Hank lagi. Tante Selene, Sonny sedang duduk di lantai ruang tamu, bermain dengan balok-balok. Bangunannya ketika dia melihat bibinya masuk ke dalam rumah. Dia bangkit dari lantai dengan gembira dan berlari menuju Serenity. Dengan saudara perempuannya di sini, Liberty secara inisiatif bersembunyi di dapur. Karena memar di wajahnya belum juga berkurang. Liberty tidak pernah keluar untuk membeli bahan makanan dalam 2 hari terakhir. Untung saja dia punya cukup bahan di lemari es untuk beberapa kali makan. Serenity menggendong keponakannya dan mencium pipinya sebelum membujuknya untuk pergi bersama Zachary saat dia pergi ke dapur. "Kakak, apakah kamu tidak menjaga toko malam ini, Seren?" Liberty bertanya pada Serenity dengan memunggunginya. "Jas ada di toko malam ini." "Kakak, apa yang terjadi antara kamu dan kakak ipar?" Serenity langsung memberi pertanyaan itu saat dia mendekati kakak perempuannya. Melihat sekilas warna hitam biru di wajah Liberty, Serenity segera membalikkan badan kakaknya. "Aku akan membuat Hank membayarnya." Serenity melihat warna merah dan berbalik untuk pergi. Beraninya dia memukuli kakaknya. Apakah Hank mengira kakaknya tidak punya keluarga yang mendukungnya? Selama Serenity ada, dia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kakaknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.